Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Maskuri dari kelas TL2B dengan NIM 19010420. Ulang. Perkenalkan, nama saya Danu Maskuri dari kelas TL2B dengan NIM 19010420. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat line diagram menggunakan software ETAP 12.6. Untuk membuat line diagram tersebut, saya menggunakan jurnal panduan. Ini merupakan jurnal yang saya ambil dengan judul jurnal itu Analisa Aliran Daya pada Sistem Tenaga Listrik menggunakan software ETAP 12.6. Untuk membuat line diagram, kita lihat langsung line diagram. Ini merupakan line diagram pada jurnal. Mari kita analisis bersama-sama. Di sini terdapat generator 2 buah, generator 1 dan generator 2. Kemudian ada bus. Bus di sini berjumlah 5, bus 1, bus 2, bus 3, bus 4, dan bus 5. Kemudian terdapat komponen pengaman, bisa dilihat nanti di software ETAP. Kemudian ada kabel, di sini kabelnya ada 7, kabel 1, kabel 2 mana ya? Kabel 2, kabel 3, kabel 4, kabel 5, kabel 6, kabel 7. Kemudian ada beban. Bebannya itu terdapat 3 buah. Beban 1, beban 2, dan beban 3. Kemudian scroll ke bawah terdapat kayak seperti keterangan gambar menggunakan mode swing, tegangan berapa, daya berapa, kemudian PF berapa, lanjut bebannya juga, tegangan berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa. Terus kabel-kabelnya juga terdapat ukurannya, mereknya. Untuk membuat ini, saya akan membuka software ETAP dulu. Di software ETAP-nya, ini merupakan jendela dari ETAP 12.6. Untuk membuat file baru, kita klik file, kemudian new project, dengan kasih nama, ini merupakan UAS, kasih nama UAS Analisa Sistem Tenaga Danu Maskuri. Kamu ada nih. Oke. Lanjut oke. Keluarkan dulu. Ini jendelanya, terdapat komponen-komponen yang tadi namanya itu yang kotak high pole circuit breaker sebagai pengaman sirkuit. Sebelum memulai, kita klik project, tulis standarnya. Kita menggunakan standar IEC frekuensi 50 Hz metrik. Oke. Untuk menampilkan grid pada layar, kita pilih show grid lines biar ada gridnya agar lurus. Kita menggambar generator 1. Cari generator. Ini generator, klik dan pindahkan ke sini. Untuk mengisi data-datanya, link belakangan aja. Untuk menggambar dulu, ada generator, kemudian pengaman pas. Oke. Pengaman high pole circuit breaker.
ini sambungkan, kemudian ada bus 1, ini bus ini panjang, sambungkan dari circuit breaker ke bus. Di bus 1 terdapat 2 pengaman. Terus copy aja biar cepet. Kita lihat jurnalnya. Oh benar. Lanjut ke bus 2. Terdapat generator, pengaman 1 sudah generator, kemudian di bus ada 4 pengaman. Kita buat lagi generator, ini generator, kemudian biar lurus sama ini pengaman, kemudian bus jadi bus, oh ini bus 2 kecil. Nah, sip. Ada 4 tadi ya. Pindahkan. Ada 4 pengaman. 1, 2, 3, 4. Kemudian menghubungkan antara bus 1 dengan bus 2. Sini tengahnya ada kabel 1, cari kabel, ini kabel, pindahkan ke sini, kemudian klik kanan untuk memutar rotate, bisa klik kanan rotate. Oke, naikkan ke atas sedikit, kemudian sambungkan dari pengaman ke kabel, dari kabel ke pengaman. Ini nggak lurus, diluruskan alat ini. Oke, kemudian menghubungkan, membuat, oh ini belum dihubungkan. Oke, tadi busnya ada 5 ya, ini baru 1, 2, bikin bus 3 di sini, bus 3 di sini, cari bus, klik, kemudian taruh sini jadi gambar. Terus terdapat 3 pengaman, big voltage circuit breaker. Lurus segini lah, segini garis biar lurus. Ini bus 3,
menghubungkan antara bus 1 dengan bus 3. Ini lihat dulu gambar yang mana. Di jurnal itu kabel 7 untuk menghubungkan ini ke ini. Nanti dulu kita membuat kabel 2 ini. Untuk membuat kabel 2 ini membuat bus 4 dan bus 5 dulu. Kita buat bus yang keempat. Bus keempat di tengah. Sekalian bus yang kelima. Bus kelima di sini. Kurang tunggu. Masuk sini. Oke. Di bus tadi bus 3 ada 3 pengaman. Buat pengamannya dulu. Pengaman kemudian di bus 4 berapa pengaman ini? 3. Yang ini 2. 3. 3. Ada 3 di bus 4. Di bus 5 terdapat 2. Kita buat pengamannya 2 yang atas. 3, 3, 2. 3, 3, 2. Oke. Menghubungkan bus 4 ke bus 5 menggunakan kabel 2. Bus 4, bus 5. Kabel 2. Lebih jelas. Kabel. Klik, kemudian rotate. Hubungkan dari pengaman ke kabel ke pengaman. Kabel 2 udah terpasang. Kita pasang kabel 3. Kabel 3, 1, 2. Kabel 3. Oh, ini bus 2 dengan bus 5. Kemudian kabel 3 terpasang, kabel 4 ini apa lagi? Kabel 3 terpasang, kemudian kabel 4 bus 2 dengan bus 4 ini ke bus ini. Oke. Kemudian ke bus 4.
klik scan. Kabel 4, kemudian kabel 5 dari bus 3 ke bus 4 di sini ya. Nanti klik kabel, pindahkan, klik kanan, rotate, pindahkan dari kabel ke pengaman bus 3 ke bus 4. Kabel sudah terpasang, kemudian kabel 6 dari bus 3 ke bus 2. Kabel 6, cari kabel, pindahkan ke sini, klik kanan pada kabel, kemudian di rotate, lalu hubungkan dari pengaman ke kabel, dari kabel ke pengaman bus 2. Klik kabel, atur biar rapi. Kabel 6 sudah terpasang. Kemudian kabel 7, terakhir kabel 7 antara bus 1 dengan bus 3. Kabel 7 antara bus 1 dengan bus 3. Tempelkan kabel, hubungkan, diatur sedikit agar lurus, hubungkan isi pengaman. Kabel 7 sudah terpasang, lurus, pasang kabel, kemudian pengaman generator sudah terpasang, tinggal beban. Kita lihat beban 1, beban 2, beban 3. Di setiap beban ada sebuah pengaman, circuit breaker. Mari kita pasang. Di bus 3 terdapat beban, namanya static load. Gambarnya bersama di jurnal, mungkin ini. Klik, kemudian dikasih pengaman high volt circuit breaker, pindahkan di atas ya, sambungkan. Aduh, kenapa lagi? Oh, geser ke sini guys. Klik, kemudian pindah biar lurus, sambungkan ke bus. Oke, udah jadi. Load 1 atau beban 1 sudah terpasang, kemudian pasang beban 2. Klik di daftar komponen, pindahkan, kasih pengaman, pindahkan. Sambungkan ke bus. Beban 2 sudah terpasang, lanjut ke beban 3. Cari di daftar komponen, pindahkan, sama caranya. Kemudian cari pengaman. Cukup lumayan lama ini ya, makan waktu, belum ini mengasih data-datanya pada setiap komponen. Beban 3 sudah terpasang, lanjut mengisi data komponen. Kembali ke jurnal. Pada data percobaan, generator 1 mode swing, tegangan WKV 60 mV.
Ini mungkin generator 2, masukkan datanya. Kembali ke etap, klik 2 kali pada komponen, dan generator 1 mode swing. Ini ada mode swing, klik, lalu tegangan 20 kV. Saya tadi juga nulis ini biar nggak bolak-balik ke jurnal. Tegangan 20 kV, di rating coba. Oh, 20 kV, ini 20 sekian kV. Kemudian daya 60 megawatt, daya 60, benar nggak? Ya, benar. Lalu oke, 60 megawatt. Generator 2 mode masih sama, swing, tegangan sama 20 kV, lalu daya 90,3 watt, 90,3 90% PF ini 95%. Oke, showing 9,3 megawatt, PF nya 95%, 20 kV, 93 megawatt, showing modenya, PF nya 95%. Oke, untuk generator sudah dikasih input datanya, kemudian ke kabel apa, beban dulu aja di jurnal. Beban 1, beban 2, beban 3 yang diketahui hampir sama, V, P, P, dan Q. Mari kita masukkan beban 1 karena 2 kali, V nya 20 kV, V nya 20 kV, rating coba 20 kV, udah. P nya 20,13 megawatt, ini satunya megawatt, mungkin ini 20,13. Lalu Q nya 12,6 megawatt, 12,06, 20 12,8, 12,13, 12,6 ya. Oke saja. 23 beban 2, langsung ke beban 2, kita lihat 20 kV, 54,4, 32,64 megawatt. 20 kV megawattnya tadi kita tulis 54,4 megawattnya 32,64 dipakai langsung aja. Beban 3 di jurnal 20 kV sama, 2501, 13,23 megawattnya tadi 2501, yang ini 15,23. Oke, beban udah diinput datanya. Selanjutnya itu kabel, perkabelan.
data saluran kabel 1 bus 1 dengan bus 2. Heisung jenisnya XLPE 3/C metrik, CU lebar H 30 kV, panjang 150 km, size 120 mm persegi. Masukkan datanya, bisa menulis, tinggal memasukkan kabel 1 antara bus 2 di antara bus 1 dengan bus 2. Klik 2 kali pada komponen, masukkan input datanya. Ini ada panjangnya, tadi panjangnya 150 km, masih meter, kilometer, kaliber. Cari yang ininya SLPE, kemudian Heisung SLPE Heisung 3/C. Unit metrik frekuensi 50 30 kV 3/C SLPE Heisung. Ini coba kita metrik 12 30 kV, panjang 160, size nya 120. Heisung SLPE 3/C metrik 50 Hz 30 kV, size nya tadi 120. Oke. Ini panjangnya udah 160 km. Klik oke. Kabel 1 udah, kabel 2 masukkan panjangnya. Saya udah nulis tadi panjangnya 120 km. 120 km, lebarnya sama. Kita lihat kabel 2 sama ini. Yang beda itu hanya panjang sama ukurannya. Ukurannya sama, yang beda cuma panjang. Semua kabel panjangnya beda. Udah semua. Untuk ukuran, jenis, besarnya sama, panjang yang beda. Oke. Panjangnya sama 120. Oke. Kabel 2 panjangnya 60. Oke. Kabel 3 kedua kali, panjangnya kilometer satuannya. Kabel 3 itu 40. Kabel 3 40. Dibalik sama 120. Oke. Kabel 4 panjangnya 1 km. Kabel 4 panjangnya 50 sama, kemudian ukurannya 120,
klik OK. Kabel 4 sudah, kabel 5 1 km, panjang kabel 5 di jurnal itu 50, sama dengan kabel 4 tadi ini 50 diberi, masih sama jenisnya, ukurannya sama. Oke lagi. Kabel 6 panjangnya di jurnal berapa, kita lihat. Kabel 6 panjangnya 130, masukkan 130, 1 kilometer, diberinya jenisnya sama, kemudian size-nya, ukurannya sama, klik OK. Kabel 6 sudah, tinggal kabel 7. Kabel 7 di jurnal itu panjangnya 20 km, 20 km. Deliverynya jenisnya sama, SLPE, HESU, metrik, 50 Hz, 20 kV, ukurannya 120, klik OK. Oke lagi. Gambar sudah, input datanya udah, tinggal evaluasi, kita lihat satu persatu diperbesar. Generator 60 MW, generator 1 ini 60 MW, yang kedua 90,3 MW, 90,3 MW. Dan bebannya cocokkan sama enggak. Bebannya untuk load 1 itu 23,6, 23,4,66. Ini salahnya. Salahnya di mana? Coba klik. Beban 1 20,213, 12,8, 20,13, 12,6 dapat 20 kW. Udah benar sih. Mungkin ada aturan yang lain, tapi udah disamakan, dan ini hasilnya juga enggak terlalu jauh. Kemudian beban 2 63,441, 63,441, ini sama kejauhan ini. Beban 3 kita cocokkan di sini 29,282, di jurnal berapa? Oh sama, 29,282, 282 sama. Yang beda cuma beban 1 ini. Kita simulasikan aliran dayanya berapa. Klik apa nih? Load flow analisa. Klik, kemudian run load flow. Oke. Nah, ini muncul angka-angkanya. 100%, 7. Ini hasil aliran daya etap 100%, 100%.
kurang lebih hampir sama dengan yang disimulasikan sama di jurnal. Ini simulasi aliran daya pada etap. Ini hasil dari gambar, kemudian input daya, input ban, input kabel, kemudian udah simulasi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.